dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan Engkau tuntun mereka, percepat langkah mereka Tuhan, tibakan mereka di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah dan mengagungkan. Akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berdaulat sepenuhnya di tempat ini, Engkau yang berkuasa di tempat ini. Apapun yang kami lakukan, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan ibadah kami ini saat ini hamba-Mu tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami buka ibadah kami. Setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin.
bekerja bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap. Haleluya Yesus. Apakah kami semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Saya percaya kita semua siap ya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dari Kejadian. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini kata Tuhan, kata Allah kepada manusia ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan ini sebetulnya dia menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, dengan kuasa yang luar biasa. Tapi kenapa semua itu hilang? Karena kesalahan manusia sendiri. Amin. Kenapa semua hilang? Karena dosa Adam. Semua hilang. Makanya di ayat 20 Kejadian 2:24 semua dengar firman. Ini bukan saja untuk orang mau nikah, semua tua-tua pun harus ikut dengar. Dia bilang, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Orang banyak tidak suka satu daging. Orang suka saya sendiri, kau sendiri. Saya jalan, kau saya mau, kau jalan, kau mau. Banyak orang suka begitu. Tapi nanti kalau di Amerika, kalau pembagian harta, laki-laki pu harta juga perempuan pu harta. Perempuan pu harta, laki-laki pu harta. Jadi main rugi. Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran firman, selalu tuh lakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Selalu melakukan seperti apa mau dia, bukan apa mau firman. Tuhan mencipta kita serupa dengan gambar dia, jadi itu karakter kita seperti karakter Kristus, supaya kita bisa berkuasa atas burung-burung, atas binatang laut. Panggil binatang datang. Sekarang takut binatang. Ikan lari, lihat saya ikan lari. Jadi kita belajar. Makanya Tuhan dia bilang baik kalau kita ciptakan manusia, dia ciptakan, tapi orang susah mendekat kepada Tuhan. Orang tidak mau mendekat kepada Tuhan. Sampai Allah bilang di ayat 28 dia bilang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi. Makanya ada yang bilang anak cuma 2 orang, anak 3 orang. Tuhan bilang beranak cucu. Beranak cucu, bertambah, penuhi bumi. Jadi Tuhan mau manusia-manusia. Makanya dari anak-anak itu kan air lahir. Kayak
Kita lihat Israel kan sampai anak berapa? Dari berapa anak terus generasi demi generasi sampai menjadi satu bangsa yang besar loh, orang Israel itu. Nah, Tuhan mau kita begitu juga. Tapi dunia berubah sekarang. Karena semua pada mahal. Jadi jumlah anak 2 saja cukup. Kan? Saya nggak tahu Henry. Anak berapa? Rencana anak berapa? 2. Karena berani, belum berani. Karena mendidik harus, karena lo sibuk kerja, lo lupa mendidik anak. Anak tuh perlu dididik. Amin. 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 Anak tidak bisa tidak dididik. Anak tuh harus dididik. Kita lihat sampai dia jatuh perempuan ini bicara soal perempuan ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, selalu mempengaruhi mata. Kejadian 3. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bisa memberi pengertian, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Padahal itu sebetulnya bukan itu. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hati-hati nih pernikahan. Hati-hati, karena saya cinta, saya punya istri, firman Tuhan pun saya lupa. Oh, nggak boleh. Karena saya cinta, saya punya istri, nomor 1 harus cinta Tuhan. Henry, nomor 1 cinta Tuhan. Istri nomor 1 cinta Tuhan, baru kedua suami. Kenapa mesti harus cinta Tuhan? Supaya firman-Nya benar-benar hidup. Apalagi Tina ya. Tina itu kan dari Katolik. Saya dulu Katolik, banyak firman yang harus mesti belajar. Firman tuh harus belajar. Ya Hendrik jadi suami harus banyak baca firman, ajar kepada istri. Ini Adam tahu karena Tuhan yang menciptakan dia, berarti Tuhan sudah berbicara kepada dia, tapi dia mata dibutakan karena dia lihat perempuan cantik yang ada di samping dia. Sehingga dia tidak bisa bicara. Perempuan juga sampai sudah lihat semua matanya mempengaruhi. Perempuan tuh suka lihat yang cantik-cantik, perempuan suka lihat barang-barang tuh yang bagus. Dong suka lihat bagus, Tuhan suka kasih, Tuhan suka gagahin, dong suka kasih pakai, dong lupa kebaikan Tuhan, dong hina, dong masih sumur, masih iri. Nah, perempuan hati-hati. Baru dong marah-marah dong laki lagi. Hati-hati perempuan sadar. Tuhan tuh maha pengasih dan maha penyayang. Tahu? Betul nggak? Hati-hati ya. Bukan saja untuk Tina, semua perempuan yang ada di tempat ini. Semua perempuan yang ada di tempat ini itu belajar. Laki tidak bisa kasih orang, padahal lo tidak tahu Tuhan pakai. Tuhan tahu mana yang dibutuhkan, Tuhan perhatikan. Dia dong tambahan dong kerja, tapi dong suruh dong laki dan tidak pernah kasih orang. Lihat, hati-hati. Hati-hati, kita hidup ini kita nggak perlu cari yang wow, nggak perlu. Itu orang hidup wow pun kita tidak tahu orang hidup dan menderita. Jadi Hendrik kalau firman harus ajar kepada istri. Supaya kalau istri ya barang bagus, istri yang terbaik-baik. Jangan bilang ini sampai Hendrik lupa firman Tuhan, tak boleh. Harus tahu firman, ajar istri firman. Firman segalanya. Tahu? Jangan sampai istri, makanya dia kasih ingat pada Salomo, kalau kau baik-baik, kau lakukan perintah Tuhan, kau kerajaan akan kau suaminya Daud kasih tahu. Tapi Salomo laki-laki ya perempuan langsung dia jadi lupa semua pesan orang tuanya. Akhirnya waktu muda kau kuat, tapi waktu kau tua semua bawa untuk menyembah berhala. Makanya orang Israel dong bergaul tuh dong cari Tuhan, tapi dong juga penyembah berhala. Makanya ada raja-raja yang langsung hancurkan tubuh-tubuh berhala. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kita kadang-kadang ambil cerita daripada perjanjian lama, itu kita ambil, kita bikin, oh dong begitu, kita juga harus ikut begitu. Oh nggak bisa. Tuhan cuma mau satu orang yang disembah, itu dia saja, tidak ada yang lain. Biar kau cinta kau istri sampai mau mampus, kau cinta kau laki sampai mau mampus juga, tetap Tuhan nomor 1. Amin. Itu cinta itu artinya kepada suami dan istri untuk tidak melihat orang lain. Bukan
Oh, Tuhan mau cinta, jadi Tuhan mau bicara itu masa mulu yang penting Tuhan mau cinta. Oh tidak. Nomor satu perkataan Kristus harus dia kalau kita berdiri. Supaya kita dapat hidup seperti perempuan ini. Perempuan ciptaan Tuhan langsung dari musuh laki-laki, tapi dia bisa lama. Padahal Tuhan sudah pesan dia masih bisa tambah-tambah. Lakinya tidak akan lakukan begitu ya. Henry bisa bilang sama Tuhan, saya tidak mau, saya mau taat Tuhan. Mengerti Henry? Makanya orang banyak kalau saya nunggu mama, pasti saya nunggu istri. Jadi Henry bilang, Tuhan saya mau hidup seperti firman, karena saya mau saya punya istri, satu generasi benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Bisa kok begitu? Saya rasa kok bisa, saya percaya kok bisa. Amin. Kalau laki-laki yang dua tuh dari kaum luar kok. Karena Tuhan hadir saat ini. Saya kasih tahu sama hatiku suka cita sekali. Makanya ini firman Tuhan kasih tahu, saya baca dulu, saya kasih keluar. Ya, itu jangan kau berkembang dan jangan sampai generasi jauh daripada Tuhan. Harus mengenal Tuhan dengan sungguh. Itu kok ada, jangan. Ada Tuhan saja, ada firman saja yang paling. Yang Mbak Tina, ada firman saja. Janganlah ini ada Tuhan, kita harus ikut ke Tuhan, kau mampus. Kalau kau taat, kau akan mampus. Tapi kalau kau taat firman, kau akan hidup. Belajar jangan takut. Hormati orang tua itu bukan ikut ada. Hormati orang tua, hormat orang, hargai orang. Tapi apa yang tidak sesuai dengan firman, kau usah itu. Hari ini kau Tuhan sudah saya bicara itu, saya tidak tahu. Makanya hubungan manusia terputus gara-gara Adam dengan dia punya Hawa. Adam dan Siti Hawa yang membuat hubungan manusia terputus. Tapi Allah yang menciptakan orang, Allah itu jaga. Allah punya rencana itu tidak pernah gagal. Makanya kamu sudah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan langsung banyak kamu kembali untuk belajar sampai Tuhan lakukan. Mengerti ya? Itu keluarga, karena mujizat yang pertama Tuhan sayang waktu Yesus datang ke dunia. Yesus mulai pelayanan, yang pertama dia lakukan adalah mujizat pertama adalah di Kana, dia tempat di pernikahan, perkawinan. Dia mengasihi keluarga luar biasa, keluarga dengan dia mengasihi keluarga luar biasa. Tapi keluarga tidak menghormati Tuhan. Dong bikin dong sekawin habis, dong kerja, dong sibuk dan dong bekerja, dong lupa cari wajah Tuhan, dong lupa baca firman. Istri di rumah, istri juga tidak menopang keluarga yang baik dengan baca firman, cari wajah Tuhan, mendidik anak-anak dengan sungguh-sungguh takut Tuhan. Akhirnya mereka tidak jadi janji Tuhan, mereka salahkan Tuhan. Akhirnya dong jadi penyembah berhala tanpa disadari, tanpa kita sadari. Nanti ketemu mati nih sampai lihat ketemu sudah sampai perkumpulan. Padahal Tuhan punya perjanjian itu luar biasa loh bagi kita. Tuhan tuh Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dia mengasihi keluarga loh. Makanya kenapa selalu serangan datang untuk menyerang bapak-bapak keluarga. Dan dia bilang bapak keluarga itu ada pemimpin. Makanya dia datang ke dunia, dia pulihkan keluarga nomor satu. Keluarga nomor satu dia pulihkan. Karena yang menciptakan keluarga, dia pulihkan keluarga nomor satu. Karena kasih Kristus adalah dasar daripada suami istri. Kasih Kristus yang bisa mereka dua menjadi satu hanya kasih Kristus. Kasih Kristus. Kalau bakal lagi ingat Kristus, ingat Yesus. Oh, dong bilang begini, waktu belum aku sayang, setelah pernikahan itu akan jadi cecok. Tahu? Dia bilang. Efesus 5 dia bilang begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lihat tuh suami itu terlalu tunduk. Dong aneh-aneh itu terlalu tunduk. Apalagi itu kalau wanita kerja, biasanya kita lihat tuh laki itu terlalu tunduk. Padahal Tuhan bilang harus tunduk. Makanya kenapa? Apalagi kalau ini kan suka kenal Tuhan, kalau masuk dalam pernikahan dulu ketemu diberkati tapi tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang sudah tahu Tuhan, sudah lahir baru, sebetulnya harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tunduk. Dia ajar loh, dia ajar. Saya kasih tahu Tuhan ajar kita orang.
Karena itu perintah Tuhan, tolong lawan Tuhan. Tunduk kepada suamimu, tunduk bukan begini. Suami main sepak, bukan. Tunduk tuh hormat. Dan dia bilang suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami itu sama dengan Tuhan Yesus kepala daripada jemaat. Jadi suami itu dia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Tapi suami-suami sekarang tuh sutra pusing dan nompi istri dan anak-anak. Suami kenapa mesti pusing? Terutama bawa anak-anak dan istri ke Tuhan. Tapi sekarang istri yang bilang, jangan pergi gereja. Kita pindah gereja, itu istri yang bicara. Anak saat orang tua, jangan pergi gereja di situ. Coba lihat, itu apa terjadi dengan keluarga itu? Tuhan tidak pernah ajar demikian. Tuhan tidak pernah. Tuhan tidak pernah. Ini dia bicara buat istri, dia tunduk kepada suaminya. Jadi kalau kita mau bicara apa saja, kita bisa bicara baik-baik. Apalagi suami kalau lagi panas, istri mesti sabar. Berdua serahkan buat Tuhan sampai dia tenang, istri bicara dan dia bisa. Dia bisa baik-baik. Dia tidak mungkin, toranya tidak kuat kalau menghadapi Tuhan dengan Tuhan. Sama dengan orang Papua juga gitu. Dia juga jahat, emosi tinggi, tapi kalau dong ketua pintar, tahu, hanya ketua ini Papua dan Papua kan biasa keras, sombong. Jadi memang itu mati, emosi itu tergampang, harus mati emosi baru kita bisa sabar. Makanya dia bilang harus sabar. Nah suami, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami punya hidup itu ada istri, istri punya hidup juga itu suami. Jadi kau punya diri itu suami yang punya, suami punya diri itu istri yang punya. Kalau saya bilang begini, saya suka-suka sendiri. Kalau saya mau berjalan itu terus saya, orang begitu terus sekali, ada banyak orang berjalan begitu. Kalau saya berjalan sendiri, saya suka-suka. Tidak bisa, semua harus ada komunikasi. Komunikasi, amin. Komunikasi. Semua harus ada komunikasi. Kalau komunikasi yang luar biasa itu yang Tuhan suka ya. Jadi saya minta dalam nama Yesus, Hendrik sama ini nama baik ya. Ini bukan sekedar pemberkatan. Tuhan hadir dalam pemberkatan kamu. Dan semua kita yang ada di tempat ini, kita mendengar kebenaran firman ya. Kita lihat firman, kita pulang, kita tanya Tuhan, kenapa saya begini ya? Ada apa yang saya begini? Kenapa saya begini? Semua kita harus sadar ya. Yang kita sadar itu. Amin. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, dengar firman baik-baik. Itu Tuhan dia ajak kita orang, dia ajar supaya kita benar-benar setia dan kasih kepada dia ya. Dia bilang kita harus menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Makanya dia pulihkan kita waktu dipulihkan oleh kebenaran firman, itu pelan demi pelan dia membentuk kita. Dia membawa kita kembali kepada karakter Kristus. Jadi kita nggak bisa jauh daripada firman. Kalau kita tidak, nanti kita jadi orang yang kasih setan tuh suka serang tuh bapak-bapak. Dong kalau apalagi bapak-bapak kalau ada uang dong akan bapak-bapak mata untuk lihat hal-hal lain. Tuhan bilang perzinaan itu bukan kau lakukan jahat tidak. Kau baru lihat orang kau inginkan itu kau sudah berdosa. Kau lihat orang kau inginkan saja itu kau sudah berdosa. Bukan sampai kau melakukan. Ingin saja itu sudah berdosa. Amin. Jadi jangan lakukan itu. Kadang-kadang orang pikir terhadap uang, orang kadang-kadang tapi waktu ada uang, saya main kita untuk bisa lakukan itu. Jangan kita mau. Jangan kita mau. Jangan kita mau. Kita biar nanti Tuhan yang selesaikan. Bersyukur. Jadi kita belajar untuk kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis-habis bagi kita ya. Jadi dia mau kembali, manusia harus kembali seperti rupa Tuhan. Dia mencintai segambar. Dia mau kita kembali sampai kita memiliki karakter Kristus. Dia mau kita kembali seperti apa yang diciptakan, yang tujuan motivasi Tuhan untuk menciptakan kita kembali seperti karakter Kristus ya.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini belajar menyadari betapa baiknya Tuhan bagi kita. Dia mau kita semua harus hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman. Jadi biarlah melalui Hendrik sama Tina ini sampai kemanapun kamu bekerja, kamu jadi berkat untuk banyak orang. Jangan lihat kerja sampai tidak bisa baca firman, jangan. Kan saya bisa tanggung jawab bekerja, betul. Kerja seperti kerja buat Tuhan, tapi pasti Tuhan kasih waktu. Kasih waktu untuk kita bisa baca firman. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih waktu. Saya lihat sebenarnya ada kerja sampai waktu tidak ada, tapi selalu ada waktu untuk firman. Tidak mungkin tidak. Ada waktu untuk firman, tidak mungkin tidak. Padahal dia kerja non-stop, sini kerja terus sampai terus sana kerja dari pagi sampai malam baru pulang. Tapi tetap ada waktu buat firman. Dengan cara Tuhan atur. Dia emang dibuka di situ sampai dia kerja, dia dengar sampai dia menyembah Tuhan, adalah puji-pujian bisa tahu. Dia kerja dari pagi bisa pulang setengah 11 malam. Makanya kalau kita dan Tuhan pemeliharanya sempurna. Anak-anak kita, apalagi zaman sekarang, anak-anak yang nakal-nakal gitu. Ya saya terhadap anak-anak, tapi lihat zaman sekarang banyak-banyak, hati-hati. Kalau orang tua tidak mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan dengan sungguh, kita nggak tahu sekarang. Di mana-mana sekarang, terus semua itu kembali kepada keluarga. Keluarga harus memperhatikan. Jadi kalau punya anak, jangan kasih orang tua yang jaga ya. Papa, mama yang harus jaga anak. Karena anak tuh lihat teladan dari orang tuanya. Bukan kasih orang tua yang jaga anak. Tete nenek tidak, kakek nenek, opa oma tidak punya kuasa buat jaga anak. Firman tidak pernah bilang. Tapi dia menjadi teladan untuk anak-anak. Tapi kalau untuk mendidik tinggal sama-sama tidak. Kasihan, saya kasih tahu. Kasihan anak tuh masih kecil sampai 5 sampai 8 tahun dia masih membutuhkan orang tua. Kasih itu dari orang tua, kasih bukan dari tete dan nenek, bukan dari kakek dan ini, bukan dari opa oma, tidak. Belajar itu sadar. Pengantin orang-orang tua masih muda belajar kalau kamu punya anak jangan kasih kepada tete nenek. Kasihan mereka tuh butuh kasih sayang orang tua. Butuh kasih sayang orang tua. Kita dilihat di Mazmur 128. Atas rumah tangga nyanyian syarat. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita, kita lakukan. Orang sekarang bilang gini, buat apa kita dengar firman? Buat apa kita mencari Tuhan? Kita juga hidup baik-baik. Oh, belum, jangan menyesal nanti. Orang di Jakarta saja kejar Tuhan kayak air. Kita sini kejar Tuhan, kita masih pikir, lebih enak tidur di rumah, lebih enak nonton TV, lebih enak nonton ini. Tidak, sekarang orang cari Tuhan sungguh-sungguh kalau dia di Jawa. Karena harus tahu bagaimana mengalami masalah-masalah. Kita sini terlalu enak, jadi kita lupa Tuhan. Gak bisa. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Lebih baik kau hasil sendiri, keringat kau makan. Jangan kau peras orang baru kau makan. Apalagi kerja di pemerintahan, hati-hati. Saya punya anak kerja di tempat yang paling orang bilang paling subur. Gampang sekali dapat uang, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau. Sampai orang Jakarta tanya siapa sih sebetulnya dia. Sampai dong panggil dia, ketemu, dong mau tahu kayak dia perusahaan padahal bukan. Tapi ya karena dia punya setia dan taat kepada Tuhan, lakukan yang benar, malah orang yang memberkati dia bahwa dia jalan-jalan. Coba lihat. Bilang ketemu pekerjaan non dia tawar sampai kerja betul dia tegur. Itu. Kalau kita lakukan yang baik, takut akan Tuhan, tidak mungkin kita nggak diberkati, tidak mungkin. Belajar ya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi memang istri itu bukan dia berperan di luar di dalam rumah tangga.
Kadang-kadang istri suka lari melayani di gereja sampai dia lupa dia rumah tangga, itu juga tidak boleh. Tapi kadang-kadang masalah, emangnya kita mau melayani gereja, tapi dia mau pekerjaan di luar, dia lebih utama lagi. Mau dia alasan gereja. Dia lupa rumah tangga di masuk tapi di gereja, padahal dia mau melayani di luar, dia lebih perhatikan. Makanya kita mau tipu apa saja itu semua Tuhan tahu. Untuk Hendrik Wangloan ya, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi kalau Hendrik takut akan Tuhan, pasti rumah tangga diberkati. Amin. Nomor 1 Hendrik, nomor 2 istri. Jadi Hendrik mesti ajar istri untuk takut akan Tuhan. Perhatikan istri, bimbing dia, ajar dia firman. Bukan cuma kau bilang kau sayang dia saja. Kalau kau sayang dia, kau mengasihi dia, ajar dia firman. Ya, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi kau bisa sampai umur. Kau tidak mudah, kau mati, meninggal. Nanti orang marah. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ya seperti kau bapak lah, bisa lihat kamu anak-anak dan cucunya, lawang luar ya. Makanya takut akan Tuhan nomor 1. Takut akan Tuhan itu nomor 1. Ya dalam hal lain itu nomor kekurangan, tapi don takut akan Tuhan. Istri makanya jadi penolong bagi suami itu, sehingga bisa membantu ya, Tina. Ya orang tua, hormati orang tua. Orang tua tuh perlu dihormati. Bukan ketemu orang tua, ketemu apa-apa semua ketemu kasih tahu ke orang tua, tidak. Orang tua tuh perlu dihormati. Suami saja di Tuhan sudah tunduk, orang tua pun demikian. Pemimpin kau harus hormat, tunduk, hormat pemimpin, tidak bisa tidak. Sama suami tidak bisa bikin apa-apa, semua saya yang kerja tetap hormat, tunduk. Saya yang kerja, saya yang bikin begini, tetap tunduk. Makanya suami juga mesti mengasihi istri. Kalau istri sudah kerja banyak, istri sudah ini, suami dukung, jangan suami marah-marah lagi. Supaya suami berdoa juga Tuhan jawab. Begini kita suami istri itu terus sama iri. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah baku iri. Karena suami panggilan sendiri, istri panggilan sendiri. Tapi mari kita sama-sama berdiri untuk menopang supaya panggilan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Suami-suami, istri-istri, iya. Belajar itu, belajar. Makanya mesti berdoa sampai Tuhan buka mata hati-hati suami-suami itu. Sama istri Tuhan buka supaya dia mengerti dan dia sadar dan dia lakukannya dan dia hidup. Ya, bapak Hendrik sama Mama Tina dengar, bilang Tuhan kami mau menjadi orang yang luar biasa. Kami tidak mau sekedar, ya, bisa? Bapak Hendrik dapat akan Tuhan bisa? Saya percaya itu, saya firman sampai di situ. Kita semua bukan untuk Hendrik saya, untuk saya suami juga. Hendrik mengerti, bukan untuk Hendrik saja, untuk kita semua firman ini. Untuk dia tidak, untuk kita semua. Karena kita semuanya orang-orang yang perlu setiap hari belajar firman. Karena firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Mari kita siap diri. Haleluya Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak ditinggikan, disanjung, diagungkan dalam seluruh kehidupan kami. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan dan kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami semua Tuhan. Terutama Hendrik dan Tina Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, untuk mereka menjadi orang-orang yang mempercaya kebenaran firman dan melakukannya dalam seluruh kehidupan mereka. Dan kami semua Tuhan, kami rindu Tuhan sampai firman benar-benar hidup di dalam kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak mau sekedar cuma tahu dan tidak menjadi pelaku, kami mau menjadi pelaku firman. Tuhan terus bekerja bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu, semua kami dalam nama Yesus. Bapak ajar kami untuk bertobat sebelum kami makan daripada perjamuan. Bila kami tidak menjadi suami-suami yang baik, kami tidak menjadi istri-istri yang baik, kami tidak menjadi anak-anak yang menghormati orang tua kami. Kami bertobat semua dari tingkah laku kami ini Tuhan. Ajar kami masing-masing untuk menyadari dan bertobat di hadapan kekudusan-Mu. Biarlah darah-Mu membersih kami Tuhan, mengampuni kami dan menguduskan kami Tuhan. Supaya waktu kami makan tubuh dan darah-Mu itu benar-benar menjadi satu dengan kami. Dan kami
hati kami bersatu dengan Tuhan. Kami minta itu dalam nama Yesus. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Biar melalui mereka kasih Allah mengalir bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dosaku
kita sambut. Itu satu kehormatan kita bisa makan dan minum daripada darah Yesus. Saya pergi ke Amerika, saya mau pulang, waktu itu lagi COVID, lagi jalan untuk Indonesia, saya cuma minum tubuh dan darah Yesus. Saya mau PCR, saya minum ini karena saya tahu hanya darah Yesus yang menjaga dan mengcover saya dalam perjalanan musim dingin yang begitu kuat, tapi saya bisa lewati. Saya tahu itu cuma pertolongan Tuhan, darahnya menjaga, mengcover. Saya punya anak dari Australia kasih ingat, mama jangan lupa perjamuan kudus. Saya bilang iya, karena saya juga dikasih hati untuk perjamuan kudus. Jadi kalau sampai kita tidak makan dan minum, siapa lagi yang belum dapat? Angkat tangan, jangan malu-malu. Jangan lihat kita, yang tahu kita kan Tuhan. Kita semua tidak mau tahu siapa dari mana. Yang tahu Tuhan, jadi mari kita ambil bagian. Karena kita mengasihi Tuhan, mari lakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Semua sudah dapat? Kalau semua sudah dapat, bangkit berdiri. Semua sudah? Mari kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa semua ini bahwa ada tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua mengucap syukur masing-masing. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih waktu kami makan tubuh dan darah. Kami menjadi orang yang memerintahkan kematian-Mu, Tuhan. Bagaimana Tuhan menderita dan mati untuk menyelamatkan kami, sehingga kami berani untuk berbicara kepada banyak orang tentang pengorbanan di kayu salib untuk menyelamatkan kami, Tuhan, mengampuni segala dosa kami dan menyembuhkan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, darah-Mu tercurah untuk menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Inilah kami semua, Tuhan. Kami memulai semuanya ini, terutama Hendrik dan juga Tina. Mereka memulai ini dengan memasuk rumah tangga yang baru. Mereka makan perjamuan, makan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Minum daripada darah. Mereka sangat memerlukan Tuhan hadir bagi mereka. Kami bersyukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih. Berkati semua kami yang sudah melayani. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Di dalam penungguhan nikah, Memang Tuhan, pada saat ini kita akan menyaksikan peneguhan nikah Saudara Hendrik F. Wangloan dan Saudari Agustina Lungan. Demikian pernikahan adalah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dan asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenankan Yesus Kristus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Pernikahan diberkati dalam kitab suci dan dihargai manusia. Sekarang sebagai seorang hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan
kesungguh-sungguhan mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Efesus 5 ayat 25 sampai dan 28. Efesus 5:25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Kepada saudara Hendrik F. Wangloan, saya bertanya, apakah saudara siap mentaatinya? Iya, saya mau. Efesus 5:22-24. 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kepada saudari Agustino Lungan, saya bertanya, apakah saudari siap mentaatinya? Iya, saya mau. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji-janji nikah oleh kedua mempelai. Saudara Hendrik, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudara tanpa paksaan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku, Hendrik F. Wangloan, menerima engkau, Agustina Lungan, sebagai istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan menjagamu, merawatmu, dan mencintaimu di saat senang, susah, kaya, atau miskin, sakit, atau sehat. Dan aku akan setia kepadamu sampai maut yang menceraikan kita, sesuai dengan ketetapan Allah. Aku berjanji. Saudari Agustina Lungan, pandanglah mata serta peganglah kedua tangan kekasih saudari sekarang, dan ucapkanlah janji nikah saudari dengan sungguh-sungguh, dengan kebebasan dan tanpa paksaan. Jadi lihat mata. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, aku, Agustina Lungan, menerima engkau, Hendrik F. Wangloan, menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu sama seperti kepada Tuhan. Aku akan memelihara, mengasuh dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan akan setia kepadamu sampai maut yang menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Pengenaan cincin.
dan panggilnya melambangkan kasih yang tidak akan berhenti, kasih yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati cincin ini di dalam nama Yesus Kristus. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Oh, mereka dua mengasihi anak-anak mereka, Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, bahwa mereka setia untuk mencari wajah-Mu, Tuhan, membaca firman-Mu, Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Segala perkara mereka datang menanyakan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, berkati seluruh kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Inilah doa kami, inilah berkat yang Tuhan curahkan bagi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berarti rumah tangga semua diserahkan buat Tuhan, ya, oleh manusia di dalam nama Yesus. Semua rangkaian ibadah dari awal sampai akhir sudah selesai, Bapa. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Kau memberkati, mengurapi, mengembalikan urapan-Mu, Tuhan, bagi hamba-Mu. Sehingga lewat kehidupan hamba-Mu, nama-Mu, Tuhan, dipuji dan dipermuliakan. Seluruh kehidupannya, keluarganya, anak cucu menantu diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami siap untuk mengembalikan milik kepunyaan-Mu. Kami mau mentaati firman-Mu. Kami mau mengucapkan syukur dan persembahan syukur kami di siang hari ini. Kami mau membangun rumah-Mu di tempat ini, Tuhan, lewat persembahan pembangunan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua berkat-berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah syukur kami, inilah persembahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan, kuasa, kemasyuran hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus yang sudah siap memberi persembahan, sama-sama kita katakan amin.
kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan hadir bagi kami di siang hari ini. Kami bangga, kagum, hormat akan Engkau telah melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kami. Kami bersyukur, kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Hendrik dan Agustina Tuhan. Kami bangga Tuhan, berkati dia, berkati keluarga Pak Bangloan, berkati anak-anak mereka Tuhan. Kami bersyukur, generasi demi generasi Tuhan berkati. Biarlah mereka menjadi teladan yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang hadir Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya waktu kami mendengar firman, kami pulang, kami lihat diri kami koreksi, kami rindu memiliki keluarga yang kuat. Berkati ibu-ibu, berkati anak muda, berkati semua remaja-remaja Tuhan, supaya mereka tahu bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan firman-Mu yang memberi kekuatan bagi mereka. Kami minta itu dalam nama Yesus dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk orang-orang yang berulang tahun Tuhan, berkati mereka semua. Yang ulang tahun tanpa 1 tahun maupun yang pernikahan semua Tuhan, berkati Tuhan. Kami lepas berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka dalam nama Yesus. Yang sakit di rumah-rumah Tuhan, ulurkan tangan menyembuhkan mereka. Yang belum punya pekerjaan Tuhan, buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa, kami percaya Allah akan memenuhi semua kebutuhan jemaat menurut kekayaan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus, bungkus semua jemaat dengan darah-Mu Tuhan. Bungkus roh jiwa tubuh kami dengan darah Yesus. Bawa kami pulang dengan selamat sampai rumah tangga kami masing-masing. Bapak, keluarga telah bersyukur dan mereka sudah menyediakan makan minum bagi kami semua. Kuduskan di dalam nama Yesus, supaya waktu kami makan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak, berkati keluarga yang sudah memberkati kami, berkati tangan-tangan yang sudah melakukan semuanya ini. Kami tahu bahwa Tuhanlah pengharapan, Tuhanlah yang mencukupkan semuanya bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami tahu bahwa Tuhan penolong dan suka memberkati kami. Pegang tangan kami dan jangan lepaskan kami Tuhan. Bawa kami masuk di minggu baru dan satu kesukaan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang selalu ada bagi kami, memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Ada penyampaian terima kasih dari Ketua Kerukunan kepada Bapak, kami persilakan. Dari Ikatan Masyarakat Tondon, Ikatan Keluarga Toraja, untuk mewakili kedua belah pihak keluarga besar untuk menyampaikan sepatah dua kata. Untuk itu, pada hari ini, marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena kasih setianya sehingga pada siang hari ini kita diizinkan hadir di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan kedua anak kekasih Agus dan Hendrik yang telah menerima pemberkatan nikah kudus. Untuk itu kepada pendeta rumah doa, saya atas nama kedua belah pihak keluarga menyampaikan terima kasih.
dan juga kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah boleh hadir pada siang hari ini untuk memenuhi undangan resepsi kedua anak kekasih. Saya juga atas nama keluarga menyampaikan terima kasih. Dan juga saya tambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh siapapun kecuali maut. Inilah yang kedua anak kekasih Agus dan Hendrik camkan baik-baik ini. Jangan sampai hari ini ya hamba Tuhan sudah menyampaikan kepada Anda bahwa kita tidak bisa cerai, tidak bisa cerai. Nah ternyata mungkin 1-2 bulan ada masalah sedikit, wah laki-laki bilang ya kita cerai, perempuan bilang kita cerai. Itu tidak diperkenankan oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi ingatlah janji Tuhan. Baik Bapak dan Ibu para undangan hadirin yang saya hormati. Sebenarnya saya berdiri di tempat ini hanya tiba-tiba dikasih tahu saja. Ya, tiba-tiba dikasih tahu di luar bahwa karena kebetulan saya bukan ketua, ya, tapi saya di dalam pengurus. Ya, saya di dalam pengurus. Jadi saya bukan ketua ya, tapi saya. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, jadi sudah saling mengetahui keberadaan kedua belah pihak. Jadi untuk itu izinkanlah juga saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu para undangan hari ini bahwa sebentar ada jamuan kasih, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada Bapak dan Ibu undangan hadirin, maka saya atas nama kedua belah pihak menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itulah yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, shalom, dan terima kasih. Menerima saudari Agustina Lunga sebagai istrimu yang sah, akan setia padanya, dan saya menyayangi dan menghormati, akan memelihara serta senantiasa tunduk di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah jawab saudara? Bersedia dan menerima. Ya, saya telah mendengarnya. Selanjutnya saya tanyakan kepada saudari Agustina Lunga. Janjikah saudari atau bersediakah saudari untuk menerima saudara Hendrik Fredrik Panglon sebagai suamimu yang sah, akan setia padanya, dan saya menyayangi dan saling menghormati, baik dalam suka maupun dalam duka. Apakah jawab saudari? Iya, saya berjanji dan menerima. Saya telah mendengarnya. Para saksi dan orang tua serta kita sekalian yang hadir pada saat ini juga telah mendengarkan ikrar dari kedua mempelai untuk saling menerima, saling menghormati, terlebih saling berjanji. Maka pada hari ini Minggu, tanggal 1 bulan Mei tahun 2022, saya selaku pejabat pencatat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 secara sah mendaftarkan dan mencatat perkawinan kedua mempelai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solo. Kedua mempelai silakan duduk kembali. Tibalah saatnya penandatanganan register perkawinan pada Endi dan Nina, nanti diikuti di atas nama. Kan nanti semua
Ini kerdom pulang kita mau foto di sini. Iya, iya.